Pemirsa, pemerintah daerah diminta untuk mengecek langsung kesiapan dan progres pembentukan koperasi merah putih. Salah satunya proses pengajuan dokumen ke notaris. Nantinya jika koperasi belum disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada dan bantuan belum bisa diturunkan. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah se-Indonesia untuk mengecek langsung kesiapan dan progres pembentukan koperasi merah putih untuk masing-masing desa dan kelurahan di wilayahnya. Pasalnya hingga saat ini baru 15.276 desa atau kelurahan yang telah melakukan proses pengajuan dokumen ke notaris. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir menyebut dokumen dari notaris sangat penting untuk berdirinya koperasi merah putih. Nantinya jika koperasi belum disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada, sehingga bantuan belum bisa diturunkan, baik bantuan dalam bentuk permodalan dan bantuan lainnya. Kalau koperasinya belum memiliki dokumen yang sudah disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada, sehingga bantuan belum bisa diturunkan ke sana. Baik itu permodalan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Kepala Daerah sekalian atau yang mewakili, tolong cek lagi. Koperasi Merah Putih ini rencananya akan di-launching oleh Presiden pada tanggal 12 Juli mendatang. Pembentukan koperasi desa Merah Putih ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, hingga menciptakan lapangan kerja. Bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari total populasi. Lonjakan jumlah penduduk miskin di Indonesia seiring Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia dari 6,85 US dollar menjadi 8,30 US dollar per orang per hari. Jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari total populasi, menyusul revisi metode penghitungan garis kemiskinan oleh Bank Dunia. Perubahan ini disebabkan adopsi standar baru Purchasing Power Parity 2021 yang menggantikan standar Purchasing Power Parity 2017. Revisi tersebut tercantum dalam laporan Juni 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform yang dirilis Bank Dunia. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia dari 6,85 dolar Amerika menjadi 8,30 dolar Amerika per orang per hari. Selain itu, garis kemiskinan untuk negara berpendapatan rendah dinaikkan 2,15 dolar per hari menjadi 3 dolar Amerika Serikat per hari. Sementara untuk negara berpendapatan menengah bawah naik dari 3,65 dolar Amerika Serikat per hari menjadi 4,20 dolar Amerika Serikat per hari. Meski demikian, data Bank Dunia berbeda jauh dari data resmi pemerintah. Menurut BPS, per September 2024 jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat hanya 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan. Sebelumnya dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mencatat, tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 60,3% berdasarkan PPP 2017 atau mencapai 171,8 juta jiwa. Pemerintah meyakini penerapan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IUCEPA akan berdampak pada penurunan bea masuk produk Indonesia ke Uni Eropa. Dengan adanya penurunan tarif, pemerintah berharap terjadi peningkatan volume ekspor Indonesia ke Uni Eropa.
Pemerintah meyakini penerapan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IU-CEPA akan memberikan angin segar untuk ekspor Indonesia. Pasalnya 80% ekspor Indonesia ke Uni Eropa tidak akan dikenakan bea masuk. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dengan adanya penurunan tarif secara signifikan, pemerintah berharap agar terjadi peningkatan volume ekspor Indonesia yang bisa masuk ke Uni Eropa. Selain itu, produk-produk dari Uni Eropa yang masuk ke Indonesia juga akan mendapatkan kemudahan. Setelah perundingan berlaku ini dalam 1-2 tahun ke depan, hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia itu tarif bea masuknya 0%. Indonesia Uni Eropa juga telah sepakat di berbagai sektor utama yang menjadi kepentingan Indonesia, yakni energi terbarukan, pengembangan ekosistem daripada kendaraan listrik, produk alas kaki, pakaian, serta minyak sawit dan juga produk-produk perikanan. Komoditas-komoditas unggulan tersebut akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil. Perundingan dagang antara Amerika Serikat dan China yang digelar di London dijadwalkan berlanjut ke hari kedua pada Selasa 10 Juni 2025. Pada perundingan hari pertama, Amerika Serikat mengisyaratkan bersedia untuk mencabut pembatasan pada beberapa ekspor teknologi dengan imbalan jaminan bahwa China akan melonggarkan batasan pengiriman logam tanah jarang. Pembicaraan dagang antara Amerika Serikat dan China dijadwalkan berlanjut ke hari kedua di London saat para pejabat ekonomi utama dari kedua negara berupaya meredakan ketegangan yang telah meluas dari tarif hingga pembatasan ekspor logam tanah jarang. Perwakilan kedua negara mengakhiri hari pertama perundingan mereka di London pada Senin 9 Juni 2025 setelah lebih dari 6 jam di Lancaster House. Para pejabat kedua negara akan bertemu kembali pada Selasa 10 Juni pukul 10 pagi di ibu kota Inggris. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent bersama Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan perwakilan dagang Jamison Greer. Sementara delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng didampingi Menteri Perdagangan Wang Wentao dan Kepala Negosiator Perdagangan Li Chenggang. Sementara itu terkait perundingan terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa China bukanlah pihak yang mudah dalam bernegosiasi, namun Amerika Serikat yakin akan mendapatkan hasil negosiasi yang diinginkan. We are doing well with China. China's not easy, just like your home country is not easy there. I think we're doing very well. They're over there now. I'm only getting good reports. It's a little early, but they'll be calling in soon. In fact, probably when I get back, I'll have my first call from them. We want to open up China. And if we don't open up China, maybe we won't do anything. But we want to open up China. It'll be a great thing for China, a great thing for the rest of the world. Amerika Serikat mengisyaratkan bersedia untuk mencabut pembatasan pada beberapa ekspor teknologi dengan imbalan jaminan bahwa China akan melonggarkan pembatasan pengiriman tanah jarang yang sangat penting untuk berbagai macam produk energi, pertahanan, dan teknologi termasuk smartphone, jet tempur, batang reaktor nuklir. Adapun China diketahui menyumbang hampir 70% produksi logam tanah jarang dunia.